Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menonton video kami. Kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Saya Farah Ahmad sebagai moderator yang akan menjelaskan pada slide berikutnya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa sih itu perdagangan luar negeri. Jadi perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut dan meningkatkan kesejahteraan negara tersebut. Contohnya adalah ekspor dan impor teman-teman. Ekspor berarti kita menjual kepada negara lain dan impor berarti kita membeli kepada negara lain. Kenapa sih ini bisa terjadi teman-teman? Ini bisa terjadi karena setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya adalah perbedaan dari sumber daya alamnya, perbedaan dari musimnya, perbedaan dari teknologinya, dan perbedaan dari sumber daya manusia. Contohnya adalah dari Indonesia, kopi teman-teman semuanya. Kita mengekspor kopi kepada negara Eropa karena kita memiliki iklim tropis yang membuat negara kita lebih mudah untuk memproduksi kopi. Sementara di Eropa mereka kesulitan untuk memproduksi kopi karena musimnya yang berbeda teman-teman. Selanjutnya teman-teman semuanya kita masuk kepada keuntungan dari perdagangan luar negeri. Keuntungan pertama yaitu mendapat barang yang bisa diproduksi sendiri. Seperti penjelasan saya sebelumnya teman-teman bahwa setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Keuntungan nomor 2 yaitu memperluas pasar dan meningkatkan produksi. Keuntungan ketiga yaitu mendapatkan devisa dari ekspor. Devisa berarti mata uang asing yang membuat meningkatnya pendapatan negara. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Negara yang memiliki keunggulan, mereka dapat fokus pada apa yang sudah dikuasainya teman-teman. Selanjutnya teman-teman semuanya kita masuk kepada keuntungan dari perdagangan luar negeri. Keuntungan pertama yaitu mendapat barang yang bisa diproduksi sendiri. Seperti penjelasan saya sebelumnya teman-teman bahwa setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Keuntungan nomor 2 yaitu memperluas pasar dan meningkatkan produksi. Keuntungan ketiga yaitu mendapatkan devisa dari ekspor. Devisa berarti mata uang asing yang membuat meningkatnya pendapatan negara. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Negara yang memiliki keunggulan, mereka dapat fokus pada apa yang sudah dikuasainya teman-teman. Selanjutnya teman-teman semuanya kita masuk kepada keuntungan dari spesialisasi. Spesialisasi sendiri berarti lebih memfokuskan pada apa yang lebih efisien dan apa yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh teman-teman semuanya, saya masukkan dua negara di sini yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia dalam produksi kopi dan karet. Sebagai contoh dari sebelum melakukan spesialisasi, negara Indonesia mampu menghasilkan kopi sebanyak 10 dan karet sebanyak 5. Dan negara Malaysia dapat menghasilkan kopi sebanyak 5 dan karet sebanyak 10. Dari sini kita tahu teman-teman semuanya bahwa negara Indonesia lebih unggul memproduksi kopi. Sementara negara Malaysia lebih unggul memproduksi karet. Untuk itu teman-teman semuanya kita memerlukan adanya spesialisasi atau memfokus pada apa yang lebih efisien atau apa yang lebih menguntungkan. Setelah melakukan spesialisasi, produksi dari Indonesia dari kopinya meningkat dari 10 menjadi 15 dan dari Malaysia kopinya meningkat dari 10 menjadi 15. Indonesia mengekspor kopi kepada Malaysia dan Malaysia mengekspor karet kepada Indonesia. Dengan cara ini kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan perdagangan. Perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi negara karena memungkinkan negara mengonsumsi lebih banyak dan lebih beragam barang dibandingkan jika hanya mengandalkan produksi sendiri. Hal ini dijelaskan melalui grafik ekonomi, khususnya kurva kemungkinan produksi atau BPC dan kurva ekspor dan impor. Di sini kurva kemungkinan produksi yaitu tanpa perdagangan negara hanya bisa mengkonsumsi di titik yang ada di kurva PPC. Dengan perdagangan dan spesialisasi, negara bisa mengkonsumsi di luar kurva PPC karena memperoleh barang di luar negeri. Yang kedua yaitu ada
kurva penawaran dan permintaan ekspor dan impor. Harga internasional membuat pasar menjadi lebih efisien. Jika harga di dunia lebih tinggi dari harga domestik, negara cenderung ekspor. Jika harga dunia lebih rendah, negara cenderung impor. Di sini perdagangan internasional meningkat efisien, pilih konsumsi dan kesejahteraan negara. Melalui grafik PPC dan ekspor dan impor, kita dapat melihat bahwa perdagangan memungkinkan negara mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan tanpa perdagangan. Selanjutnya itu ada proteksi pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur arus perdagangan internasional, terutama impor, guna melindungi kepentingan ekonomi domestik. Kebijakan ini sering digunakan ketika mekanisme pasar bebas dianggap belum mampu melindungi sektor tertentu. Tujuan proteksi yaitu melindungi industri baru, menjaga tenaga kerja lokal, menghadiri ketergantungan luar negeri, dan melindungi keamanan nasional. Di sini ada bentuk proteksi, itu ada tarif, ada kuota impor, subsidi ekspor, dan larangan impor, standar kualitas. Di sini penjelasannya, proteksi dapat membataskan perdagangan merupakan instrumen penting dalam kebijakan ekonomi, namun harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menghambat efisien dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Asfi. Materi selanjutnya adalah globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi adalah keterhubungan antar negara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Di bidang ekonomi, globalisasi membuat perdagangan lebih bebas dan terbuka. Ciri-ciri globalisasi ekonomi diantaranya, yang pertama, perdagangan bebas. Yang kedua, investasi asing masuk dengan mudah. Yang ketiga, perusahaan multinasional berkembang. Dan yang terakhir, persaingan produk lebih ketat. Dampak positif dari globalisasi diantaranya produk lebih beragam dan terjangkau, teknologi masuk lebih cepat, lapangan kerja meningkat, dan kesempatan ekspor lebih luas. Dampak negatif dari globalisasi diantaranya industri lokal kecil bisa kalah bersaing, budaya konsumtif meningkat, ketergantungan pada produk luar negeri, dan potensi eksploitasi tenaga kerja. Materi selanjutnya, hubungan perdagangan, proteksi, dan globalisasi. Perdagangan terjadi karena globalisasi membuka pasar. Proteksi muncul untuk melindungi diri dari dampak negatif globalisasi, dan kemudian ketiganya saling terkait dalam ekonomi internasional. Kesimpulannya yaitu perdagangan luar negeri bermanfaat untuk negara, dan proteksi perlu tapi harus bijak. Dan globalisasi membawa peluang dan tantangan, sehingga negara harus bisa bersaing secara global. Sekian materi dari saya.